Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardha binuri syamsi ka'abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma iftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan majelis ini majelis yang Engkau berkahi. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau singkapkan hijab di hati, sehingga hati ini penuh cahayamu, lurus menuju padamu. Ya Allah, patahkan setiap harapan kami dari selainmu. Tutup dan kunci setiap jalan yang menjauh darimu. Ya Allah, berkahi majlis ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Mendengarkan? Pasti. Tidak ada satupun yang membuat kita bisa mengerti kebenaran selain Allah lah penguasanya. Berceramah seperti ini tidak punya kesanggupan apa-apa. Tidak ada kesanggupan penceramah menembus hati saudara-saudara. Tidak ada kesanggupan yang berceramah untuk membulak-balik hati siapapun. Yang berceramah ini tugasnya adalah sekuat tenaga niatnya lurus, sekuat tenaga yang disampaikannya benar, dan selebihnya terserah Allah. Oleh karena itu terlalu sombong jikalau kita belajar tidak minta tolong kepada yang menciptakan segala-galanya. Otak ini milik Allah, hati dibulak-balik oleh Allah, kebenaran juga ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita tidak minta tolong kepada yang maha dekat, maha mendengar. Amin. Terima kasih. Saya minta maaf terlambat. Biasanya berangkat jam 9 dari BSD sampai di sini jam 9, jam 10 kurang 10. Alhamdulillah sekarang jam 11 kurang seperempat. Semuanya pasti ada kebaikannya. Saya dengar hujan dari pagi. Ya, berarti pahala saudara lebih banyak dari biasanya ya. Harus kehujanan, harus datang lebih awal. Nikmati saja. Hadirin, kajian kita kali ini adalah tentang doa. Jadi Allah yang Maha Agung itu menyukai sekali orang yang berdoa. Dan orang yang tidak berdoa tidak disukai. Kalau kita banyak minta kepada orang, orang jadi jengkel. Tapi makin banyak minta kepada Allah, Allah makin cinta. Dan kekuatan doa dahsyat sekali. Seperti Nabi Ibrahim dibakar api jadi padam dengan kekuatan doa. Nabi Yunus di dalam lautan, di perut ikan, 3 kegelapan, lolos syariatnya dengan doa. Demikian pula Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi, ada yang sedang di perjalanan lalu ada
kepala suku yang digigit makhluk berbisa, dan dengan membaca Fatihah doa kepada Allah, izin Allah dirubah takdirnya yang sakit parah menjadi sembuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi mengisyaratkan la yarudul qadda illa du'a. La yarudul qadda illa du'a. Tiada yang menolak takdir, menggerakkan, merubah dari takdir ke takdir lain selain doa. Man lam yad'ullaha, barang siapa yang tidak berdoa, ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau kita tidak doa, Allah tidak suka ke kita. Kalau kita doa, selain Allah menyukai kita, juga akan dipindahkan dari satu takdir ke takdir lain. Semuanya tidak ada yang keluar dari takdir. Ada takdir yang kita tidak bisa milih. Saya jadi lelaki tidak milih. Saya lahir dari orang tua yang mana tidak milih. Saya lahir di Indonesia tidak milih. Postur saya seperti ini juga tidak milih. Ini sudah memang ketentuan Allah yang terbaik bagi saya. Tapi ada takdir yang boleh milih dari satu takdir ke takdir lain. Contoh, la in syakartum la azidannakum. Kita syukur, takdirnya Allah nambah nikmatnya. Kita kufur nikmat, takdirnya adalah azab yang pedih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kita takwa ke Allah, sungguh-sungguh ngedeketin Allah, takdir dari Allah adalah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan pertolongan yang tidak diduga-duga. Kita milih jadi orang yang yakin ke Allah, ahli tawakal, maka takdirnya Allah cukupi. Tapi orang yang tidak tawakal, Allah tidak cukupi. Maka kita harus menggunakan fasilitas doa ini semaksimal mungkin. Karena kita tidak bisa menjangkau apapun tanpa izin Allah. Sedangkan Allah memberikan fasilitas doa itu dahsyat sekali. Rugi Allah memberikan fasilitas perubah takdir dan kita tidak manfaatkan. Contoh, mana yang lebih efektif? Misal, doa dulu atau ikhtiar dulu? Nah, ciri-ciri kurang paham kayak gini nih. Doa dulu, ikhtiar dulu. Kurang mantap. Doa dulu, ikhtiar dulu. Acungkan tangan yang ikhtiar dulu. Acungkan tangan yang doa dulu. Acungkan tangan yang tidak ngacung. Gini nih tekniknya ya. Siapa yang menciptakan rezeki kita? Yang tahu rezeki kita di mana siapa? Yang bisa memilihkan yang halal untuk kita siapa? Yang bisa memudahkan kita jumpa dengan rezeki kita siapa? Bagaimana mungkin kita nyari rezeki tanpa minta kepada pemiliknya? Bagaimana mungkin kita ingin rezeki yang halal tanpa minta kepada yang memilah-milahnya? Doa dulu. Orang yang ikhtiar tanpa doa seperti harus pergi, mata ditutup, telinga ditutup, mulut ditutup. Pasti stres. Doa dulu ke Allah ya. Allah kan tahu rezeki kita di mana. Dan Allah suka kita minta kepadanya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Allah Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku, niscaya berdoalah padaku, niscaya akan kukabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku,
Allah akan memasukkan mereka ke dalam jahanam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Oleh karena itu, orang yang tidak berdoa dianggap sombong. Udah bodoh, sok tahu. Udah lemah, sok kuat. Udah enggak punya apa-apa, sok kaya. Allah benci. Nah, contoh lain. Punya anak, ingin anak soleh ibu? Sebagian enggak jawab nih. Bagaimana ingin anak soleh? Suami aja belum ada. Ingin suami soleh? Nah, lebih keras kan. Sekarang ingin anak soleh, mana kira-kira yang lebih efektif? Nah, Bapak mengharapkan kalian jadi anak soleh, solehah, hafiz, hafizah. Bapak ingin kalian belajar agama dengan sungguh-sungguh dan hidup patuh ke Allah, manfaat. Bapak akan dukung sepenuhnya. Bagus? Bandingkan dengan yang menasehati anak, lalu malam hari si bapak ini bangun tahajud. Duhai Allah yang maha mengetahui segala-galanya, Engkau tahu saya adalah orang tua yang belum jadi contoh. Engkau tahu kelakuan saya masih jauh dari apa yang saya nasihatkan. Ampuni ya Allah. Saya ngaku belum jadi orang tua yang benar-benar bisa jadi jalan kebaikan. Engkau tahu saya pun belum mendidik anak-anak mengenalmu. Duhai Allah, la ilaha illa anta subhanaka